Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan cerita gratis selanjutnya di channel ini. Oke, sebagai imbalannya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dibijak, di Situ Gaib Dijunjung. Bagian ke-11. Sekarang di pundakku terasa dicengkram erat oleh sebuah tangan. Tangan yang terlihat pucat dengan warna kuku membiru. Tangan siapa ini? Bukan, lebih tepatnya tangan apa ini? Kakiku rasanya sudah tak mampu lagi menopang berat dari tubuhku. Semua ayat yang kuhafal juga sudah kubaca keras-keras. Tapi cengkraman di pundakku tak kunjung hilang. Aku benar-benar sama sekali tidak berani membuka mata. Dengan sisa-sisa kekuatan, tanganku memegang jeruji dari rolling door agar tubuhku tidak terjatuh. Di tengah keputusasaan, aku teringat kata-kata Ida. Datu, maaf, saya enggak ganggu. Saya cuma numpang hidup dan numpang kerja di tanah Datu. Ujarku dengan nada bergetar tanpa berani sedikit pun membuka mata. Tepat setelah aku berujar demikian, cengkraman di bahuku perlahan mulai melemah dan kemudian hilang. Tak putus kalimat zikir yang keluar dari mulutku hingga beberapa saat akhirnya aku kembali berani membuka mata. Dengan langkah gontai, aku menuju ke kamar tanpa mematikan semua lampu. Klek. Aku mengunci pintu kamar. Tapi tunggu. Jendela kamar ini cukup besar dengan kaca bening yang memperlihatkan kengerian pemandangan kebun di samping bengkel pada malam hari. Walaupun ada beberapa titik cahaya lampu di rumah yang berada nan jauh di sana, tapi akhirnya dapat kututup rapat dengan kardus yang kueratkan dengan lakban. Aman, ujarku dalam hati untuk menenangkan diri sambil merebahkan tubuhku di kasur. Dengan kengerian yang menantiku di luar sana dan handphoneku yang tak bersinyal, hanya MP3 lah saranaku untuk membuang jenuh melewati malam ini. Sudah beberapa jauh aku berjalan. Ujarku dalam hati dengan berjalan mengikuti jalan setapak yang dikelilingi oleh ilalang dan pohon-pohon besar yang sangat rindang. Di belakangku terpampang jalan yang sudah kulalui. Terlihat sangat lurus dengan ujung yang tidak terlihat. Di depanku sekarang terpampang sebuah jalan setapak yang sangat berliku dengan kerikil yang berserakan. Kemana aku harus melangkah? Kembali pun aku tak tahu apa yang menantiku di sana. Jika maju, kemana jalan ini akan membawaku? Dengan langkah gontai, aku memilih untuk melangkah ke depan. Tanpa aku sadari sebelumnya, ternyata selama ini aku berjalan tanpa alas kaki. Darah segar mengalir dari luka robek yang dikarenakan kerikil tajam yang berserakan di jalan yang kulalui. Bukan, ini bukan saatnya untuk berhenti. Jangan jalan, tapi lari. Iya, aku harus berlari agar aku bisa melewati semua ini dengan cepat. Pedih, pedih, dan pedih. Itulah yang kurasakan di telapak kakiku hingga bruk. Aku tersungkur di tengah jalan karena tak kuat lagi menahan perih yang ada di kakiku. Gua di mana?
Teriakku sekencang-kencangnya. Apa aku sudah mati? Apa ini akhirat? Tapi tunggu, apa itu? Ujarku saat melihat tak jauh di depanku ada sebuah benda tertancap di tanah. Dengan sisa-sisa tenaga, aku merangkak ke arah benda itu. Semakin dekat, semakin terlihat jika benda yang tertancap di tanah itu adalah sebuah balok kayu. Kenapa balok ini ada di sini? Tolong aku, Kak, ujar suara seorang gadis kepadaku. Benar saja. Saat aku menengok ke arah suara itu, seorang gadis berpakaian putih lusuh tertunduk di tepi jalan setapak. Kamu kenapa? Ujarku sambil mendekatinya. Kakiku, Kak. Aku gak bisa kemana-mana. Tolong aku, Kak. Ujarnya dengan wajah yang memelas. Seketika aku tersadar jika wajah gadis ini tidak asing. Siapa dia? Ujarku dalam hati dengan kebingungan. Mimpi. Ujarku saat aku terbangun dari tidurku. Jam sudah menunjukkan pukul 07.18 saat aku melihat jam tanganku. Jika mimpi, rasa sakit di kakiku masih sangat terasa, tapi bedanya tanpa ada darah sedikit pun. Cahaya matahari memasuki kamar lewat lubang-lubang dari robekan kardus yang kupasang dengan asal-asalan semalam karena ketakutan. Aku akhirnya memutuskan untuk mandi agar menghilangkan rasa berat di tubuhku. Nyanyian burung yang saling bersahutan terdengar jelas dari luar. Dan matahari langsung masuk menyinari ruko saat aku membuka loring door. Ya, bengkel ini tepat menghadap ke timur, tempat matahari terbit. Aku melangkahkan kaki keluar dan sejenak menikmati udara pagi yang sudah tidak berembun lagi. Dari pinggir jalan, di kejauhan aku melihat segerombolan anak-anak memakai seragam merah putih dengan mengacungkan jempol di pinggir jalan berharap mendapatkan tumpangan. Yap, di sini tidak ada angkutan umum. Jadi mungkin saja bagi mereka yang tidak punya kendaraan atau orang tuanya sedang sibuk harus berusaha seperti ini. Tapi itulah letak keindahannya. Satu persatu dari mereka mendapatkan tumpangannya masing-masing. Beda dengan Jakarta. Rasa kemanusiaan di tempat ini masih begitu tinggi. Tapi ngomong-ngomong, di mana yang jual bensin Ujarku sambil menggaruk-garuk kepalaku. Tak lama kemudian, Pak Totok datang. Aku menceritakan perihal bensin sepeda motor kepadanya, dan dia menyuruhku untuk menghisap sedikit bensin dari mobilnya. Dia mengatakan jika tidak jauh dari tempat ini, sekitar 1 kilometer, ada warga yang menjual bensin eceran. Tak terasa sore sudah menjelang dan kanopi pun sudah terpasang rapih. Aku dan Pak Totok beserta teman dari Pak Totok yang memasang kanopi duduk di teras bengkel untuk beristirahat dan menikmati suasana sore. Tak lama kemudian ada sebuah motor yang ditumpangi oleh 2 orang berhenti di depan bengkel. Seorang wanita muda dan seorang lelaki tua turun dari motor dan berjalan ke arah kami. Pak Totok sepertinya mengenali mereka berdua dan dia berdiri dan menghampirinya. Pak Totok mengajak mereka berdua masuk ke dalam bengkel. "Dra, sini sebentar," ujar Pak Totok memanggilku ke dalam. "Iya Pak, kenapa?" ujarku saat menghampirinya. "Jadi gini, kenalin ini Rosa. Terus ini bapaknya Pak Fikri," ujar Pak Totok.
Indra, ujarku sambil mengulurkan tangan. Mulai besok Rosa kerja di sini bantu kamu, Indra. Dia jadi kasirnya, ujar Pak Toto sambil menepuk pundakku. Obrolan singkat pun terjadi. Pak Toto memberikan Rosa setumpuk kertas nota belanja agar dia bisa mendata dan menuliskan harga dari masing-masing spare part. Sementara Pak Fikri menunggu di depan bengkel sambil merokok. Dra, kamu tahu kan harga-harga jualnya? Ujar Pak Toto. Sebagian tahu Pak, yang lain enggak. Ujarku sambil menggaruk kepala. Ya udah, nanti kamu telepon Lucy ya kalau ada yang enggak kamu tahu. Ujarnya sambil menutup buku besar. Ya udah Ros, gitu aja dulu. Besok kamu datang jam 8 ya. Lanjutnya. Iya Pak, makasih. Saya langsung pamit ya. Ujar Rosa sambil menyodorkan tangan untuk mengajak aku dan Pak Toto bersalaman. Pak Toto dan teman-temannya berpamitan padaku sesaat setelah azan maghrib berkumandang di kejauhan. Sendirian lagi, pikirku dalam hati sambil menutup semua pintu dan menuju ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Setelah aku menunaikan sholat dan membaca beberapa surat Al-Quran, rasa tenang menyelimutiku di tengah kesunyian. Aku pun membuat secangkir kopi dan menikmatinya di teras bengkel. Kanopi sudah terpasang, tapi belum diberi lampu, dan cahaya di teras bengkel tidak maksimal menyinari ke arah depan. Tak terasa, sudah 2 jam aku menikmati kopi dan beberapa batang rokok. Pikiranku benar-benar melayang membayangkan semua masa lalu. Brum. Suara mobil yang lalu lalang memecah kesunyian. Dek. Seketika aku melihat ke arah jendela rumah kosong di depan dan kembali tampak seraut wajah samar-samar karena jarak sekitar 20 meter dan tanpa cahaya yang menyinari ke arah sana. Takut memang. Rasa merinding dan takut memang menjalar ke seluruh tubuhku. Tapi rasa penasaranku mengalahkan semuanya. Aku mengambil senter dan mengarahkan cahayanya ke arah jendela itu. Kosong kok, ujarku dalam hati yang hanya melihat kegelapan saat lampu senter menyinari bagian depan rumah kosong itu. Dan entah diperintah oleh siapa, aku pun akhirnya melangkahkan kaki ke arah rumah itu. Perlahan mendekat dan semakin mendekat hingga aku tepat berada di depannya. Anjing siapa sih? Sialan. Umpatku dalam hati mendengar suara anjing menggonggong dan melolong panjang di kejauhan. Terdengar bodoh memang, tapi suara itu bagaikan suara di film horor Indonesia yang hanya menjual paha dan dada. Tapi aku tidak bisa berbohong. Denyut jantungku sekarang berdebar dengan sangat kencang diiringi dengan keringat yang membanjiri wajahku di tengah gelap gulita dengan suara jangkrik yang bersautan. Perlahan aku mengarahkan lampu senter yang kupegang ke arah jendela. Dengan cahaya senter, terlihat jika di dalamnya hanya ruang kosong yang panjang ke belakang. Aku mendekatkan diri ke jendela agar semakin bisa melihat jelas ke dalam dan bruk. Astagfirullah. Ujarku terkejut hingga terduduk di tanah. Walaupun sekelebat, saat aku mengerahkan cahaya ke jendela, ada sebuah telapak tangan yang memukul jendela hingga menimbulkan suara yang keras. Enggak beres ini, ujarku dalam hati. Dan saat aku membalikkan badan dan bersiap berlari pulang,
Tubuhku kaku tanpa bisa bergerak sedikit pun saat aku melihat sesuatu di samping bengkel. Dek. Perlahan dari kegelapan, sesuatu berwarna putih sedang melompat-lompat ke arahku. Di setiap satu lompatan, tubuhnya menggeliat-geliat seperti ingin melepaskan diri dari sesuatu. Melompat dekat, semakin dekat, dan entah bagaimana aku menggambarkannya, tapi makhluk itu melompat dan melompat mendekat ke arahku. Dek, serak, serak, dek. Suara yang sangat mengerikan terdengar jelas di telingaku saat dia melompat dan menggeliat. Jangankan bergerak, berteriak pun mulutku tak sanggup. Tak lama kemudian, dia sampai di jalan raya tepat di seberangku dengan jarak sekitar 7-8 meter. Sejenak seberkas cahaya lampu mobil yang akan melintas menyinari sosok putih yang menggeliat itu hingga terlihat dengan jelas wajah hancur dengan hidung tertutup kapas dan hanya ada 2 rongga kosong dengan bercak darah di tempat matanya seharusnya berada, dan ikatan yang menahan agar mulutnya tidak terbuka hampir lepas dari tempatnya. Tin, tin, brum. Seketika suara mobil yang melintas membebaskanku dari kekakuan. Sepertinya si sopir mobil yang melintas juga melihat apa yang kulihat hingga dia membunyikan klakson berkali-kali tanpa mengurangi kecepatannya. Mobil itu menabraknya. Tidak, dia menembusnya. Sosok itu tetap ada di depanku, bahkan semakin mendekat dengan aroma busuk yang mulai menyelimuti udara di sekitarku. Ah, Mama, tolong! Teriakku sekuat tenaga dengan berlari sekencang-kencangnya ke arah bengkel. Tidak, jangan bengkel. Aku membelokkan arah ke rumah warga terdekat dengan lampu yang masih menyala. Bruk. Aku terjatuh di jalan karena sandal jepit yang kugunakan putus. Sejenak aku menengok ke arah belakang. Sosok putih itu tidak mengikutiku. Dia tetap maju sesuai arahnya tadi. Tapi, pintu bengkel belum sempat kututup. Bodoh amat, gue pilih selamat, pikirku dengan kembali berlari sekencang-kencangnya. Assalamualaikum Pak, tolong saya. Ujarku panik dengan sangat ngos-ngosan dan terus mengetuk pintu rumah kayu besar yang berjarak kira-kira 70 meter dari bengkel. Duk, duk, duk. Suara langkah di lantai kayu terdengar mendekati pintu dengan cepat. Loh, kamu Indra kan? Yang di bengkel? Kamu kenapa? Ada apa? Masuk. Ujar si pemilik rumah yang ternyata adalah Pak Fikri, ayah dari Rosa yang mulai besok pagi akan menemaniku bekerja di bengkel. Ros, ambilkan air putih, ujarnya. Maaf sekali Pak ganggu malam gini, ujarku sambil mengatur nafas. Kamu kenapa? Ada maling, ujarnya dengan wajah yang serius. Itu Pak, di depan bengkel ada pocong, ujarku gemetar sambil menunjuk ke arah bengkel. Hah? Serius kamu? Ujarnya panik. Pasti dari sarang walet itu Pak, ujar Rosa yang datang dengan segelas air di tangannya dan memberikannya padaku. Tanpa sungkan dan karena memang sudah kehausan, aku menghabiskan air yang diberikan kepadaku. Pak Fikri meninggalkanku dan Rosa ke dalam rumah. Dan benar saja, beberapa saat kemudian dia kembali dengan membawa sebuah pentungan yang terbuat dari rotan besar dan sebuah obor.
Ayo Ndra, kita lihat ke sana, ujarnya sambil menyalakan obor di tangannya. Kamu di rumah aja sama ibu ya Ros, jangan kemana-mana, lanjutnya. Hah? Kesana lagi pak, ujarku lemas. Jalan yang gelap dan hanya diterangi cahaya obor ditambah mengingat apa yang kulihat tadi membuat jantungku berdegup kencang. Loh, pintu gak kamu tutup Ndra? Ujar Pak Fikri saat melihat pintu bengkelku terbuka lebar. Panik tadi saya pak, langsung lari, ujarku gemetaran. Di mana tadi Ndra? Ujar Pak Fikri sambil memperhatikan sekitar. Aku pun menceritakan saat aku mendekati rumah kosong itu dan dikagetkan oleh sebuah tangan yang memukul jendela dan saat berbalik melihat sosok putih itu. Udah gak ada sekarang Ndra, ujar Pak Fikri memungut senterku yang tertinggal di depan rumah kosong. Dan kami berjalan menuju bengkel. Lain kali jangan ditinggal kebuka kosong gini Ndra, di sini rawan maling, ujar Pak Fikri saat kami duduk di teras bengkel. Iya pak, panik saya tadi, ujarku lesu. Ya udah, saya tinggal dulu ya, ujarnya dengan berdiri. Jangan dulu pak, saya bikinin kopi ya, di sini aja dulu, ujarku menahannya. Masih takutkah kamu? Laki kok penakut, jawabnya menertawakanku. Tanpa menjawab, aku pun meninggalkannya ke dalam untuk membuat 2 cangkir kopi. Kalau musuhnya orang sih gak masalah mau berapa orang yang maju. Lah ini ditabrak mobil tembus, ujarku dalam hati. Kami mengobrol cukup lama, tapi Pak Fikri selalu mengalihkan pembicaraan saat aku menyinggung rumah itu. Dia hanya mengucapkan, biarin aja dan abaikan. Seakan memang ada sesuatu yang ganjil. Aku pun tidak meneruskan niatku untuk mengorek informasi lebih lanjut tentang rumah itu. Mungkin Rosa tahu sesuatu, ujarku dalam hati. Tak terasa, jam hampir menunjukkan waktu tengah malam saat Pak Fikri berpamitan. Aku ingin sekali mengucapkan, saya nginep di tempat Bapak, tapi rasa sungkan mencegahku. Berat rasanya membiarkan dia pergi. Ya sudah Ndra, besok saya pagi-pagi mau ke kebun. Saya tinggal dulu, ujarnya seraya melangkah meninggalkanku. Iya pak, terima kasih banyak ya, ujarku dengan senyum yang sangat kupaksakan. Aku menutup pintu dan langsung melangkah ke kamar. Dengan merebahkan tubuh di kasur lantai, aku memaksakan mata agar terpejam. Rosa sudah ada di depan bengkel saat aku membuka pintu loring door. Pagi banget Ros, tanyaku basa-basi. Iya, biar gak telat. Malah kamunya belum bangun, ujarnya. Baru 7:30. Jawabku mengelak. Pagi ini Rosa sibuk mencatat semua spare part seperti yang diperintahkan oleh Pak Toto. Dan sesekali dia menanyakan tulisan yang tidak dia mengerti. Tapi ada satu hal yang aku sadari setelah memperhatikannya cukup dekat. Rosa memiliki tubuh mungil dan wajah yang cukup manis dengan kulit yang cukup putih, rambut panjang hingga ke punggungnya, hidungnya yang mancung dengan bibir yang tipis. Tapi matanya saat melihat sesuatu dengan serius terlihat sangat indah. Kamu liatin apa Ndra? Ujarnya dan seketika membuyarkan semua lamunanku. Enggak Ros, ujarku yang langsung memalingkan pandangan. Ros, aku rasa di rumah itu ada yang gak beres, lanjutku saat menengok ke arah depan.
Belum sempat dia menjawab, ada sebuah motor yang berhenti di depan bengkel dengan ban yang kempes. "Mas, bisa nambalkah?" ujar orang yang menaiki motor itu. "Bisa, Pak," jawabku seraya menghampirinya. Tak terasa waktu tengah hari sudah menjelang. Semilir suara azan di kejauhan mulai terdengar pelan di telingaku. Tak menyangka memang hari pertama ternyata cukup ramai. "Aku istirahat pulang dulu, Yandra," ujar Rosa dengan menutup buku besar yang ia kerjakan dan melangkah meninggalkanku. "Oke," jawabku sambil menghisap sebatang rokok. Sekilas kuarahkan pandangan ke sekitar, tapi tetap saja akhirnya tertuju ke rumah itu. Jika diperhatikan dengan seksama, rumah itu memang sudah terlihat angker di siang hari bolong. Rasa penasaran kembali memaksaku untuk mengepoi isi rumah itu. "Mumpung siang, gak serem," ujarku dalam hati sambil melangkah mendekati rumah itu. Sesampainya di depan rumah itu, aku memperhatikan dengan seksama di sekitaran. Tapi jendela itu begitu menarik perhatianku. Aku mendekatinya dan melihat ke dalam dengan seksama. Ruangan kosong yang beralaskan pasir atau tanah memanjang ke belakang. Dan di ujung kiri bagian belakang terdapat tangga untuk naik ke lantai selanjutnya. Tapi tunggu, di samping tangga itu ada sesuatu yang menancap di tanah. "Balok kayu, kok mirip sama yang di mimpi kemarin?" ujarku lirih, dan seketika itu pula merinding menjalar ke seluruh tubuhku. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung meninggalkan rumah kosong itu dan kembali ke bengkel. Tak lama kemudian, Rosa kembali dan kami melanjutkan kesibukan kami masing-masing. "Ros, kamu belum cerita nah, rumah itu kenapa?" tanyaku saat sedang membantunya memindahkan kardus-kardus kosong. "Lain kali kamu jangan dekati, dikutuk kamu. Itu bukan rumah walet, itu rumah tumbal," ujarnya dengan tetap fokus pada kesibukannya. "Maksudnya rumah tumbal?" tanyaku penasaran. Aku gak tahu tepatnya gimana. Cuma yang aku dengar dari warga sini, di situ tempat orang yang punya rumah itu nanam tumbalnya. Kalau gak salah orang situ. "Rutin kok dia kesini sebulan sekali," jawab Rosa panjang lebar. "Padahal sering disamperin ya. Tapi sumpah pemandangannya gak terawat sama sekali. Pak Toto juga bikin bengkel malah di depan tempat nongkrong setan. Hadeh," ujarku dengan menggerutu. "Ada-ada aja kamu, Ndra," jawab Rosa dengan tertawa. Wajahnya benar-benar terlihat begitu manis saat dia tertawa geli. "Emang bener, semalam aku ketemu Pak Ade Poci, dia lompat-lompat ke sana. Ya itu sudah tempat nongkrongnya," jawabku seraya menunjuk ke rumah itu. Sekilas pandanganku mengarah ke jendela rumah itu. Dek. Seraut wajah perempuan itu kembali muncul dan menghilang begitu cepat. "Dra, jangan ngelamun nah, serem," ujar Rosa membuyarkan lamunanku. Iya Ros, maaf," jawabku gugup dan gemetaran. "Kesambet repot nanti aku," jawabnya ketus. Rosa menjelaskan seluk-beluk tentang daerah rantau Pulung di sekitar sini. Desa yang sangat luas, berpenduduk sekitar 3.000 kepala keluarga. Dia mengatakan padaku jika di belakang bengkel ada jalan setapak yang menuju ke sungai dengan air yang berwarna hitam. "Ros, kamu sebelum ini kerja di mana?" tanyaku di sela obrolan kami. "Aku kerja di Sanggata, Ndra. Abis nikah aku enggak kerja lagi.
"Yah, ngurus anak aja," ujarnya. "Hah? Udah nikah? Udah punya anak?" ujarku terkejut. "Emang kamu kira aku umur berapa?" "Tiga aku," jawabnya ketus dan membuatku begitu tak menyangka. Dengan wajahnya yang masih terlihat begitu muda, ternyata umurnya sudah berkepala 3. "Suamimu kerja di mana?" tanyaku penasaran. "Udah 2 tahun dia nggak pulang. Nomornya udah nggak aktif sejak 1,5 tahun yang lalu. Dan aku nggak tahu dia di mana. Sekarang aku cuma fokus sama Rio aja, anakku," jawabnya dengan wajah menahan emosi. "Maaf, aku nggak tahu kalau..." "Ah, sudahlah," ujarku sambil meninggalkannya ke arah kamar mandi. "Buk, kalau apa? Kalau aku janda," ujar Rosa sambil melemparkan oli gardan ke arahku. "Aku loh nggak ngomong apa-apa." Dan bersambung. Ditunggu ya di bagian selanjutnya.